Di situ itu kan pabrik-pabrik kimia, pabrik apa ya Pak? Dan pabrik rokok, pabrik farmasi, pabrik yang kami datangi itu Kapsulindo itu pabrik kapsul terbesar tertua di Indonesia. Jadi yang paling terkenal itu Kapsulindo yang pertama, yang kedua Kapsugel merek. Terus di sepanjang jalan itu pabrik-pabrik banyak, di situ memang wilayah industri sepertinya, jadi pabrik kimia, farmasi, pabrik macam karya-karya. Dulu, jadi saya tuh ketika lewat di bawahnya pabrik yang gede-gede seperti ini. Kalau dulu, ini cerita dulu. Nah, saya pabrik punyanya orang kafir semua kan dulu gitu. Tapi ternyata salah. Pabrik gede-gede semua itu miliknya Allah. Setuju ya? Pabrik yang ada itu miliknya Allah, bukan miliknya orang kafir. Ini harus kita pahami. Kalau pabrik semuanya milik orang kafir, panas dia. Kalau saya akan gitu, tapi itu miliknya Allah semua. Ada orang kafir. Kalau orang kafir dengan rahmannya Allah, walaupun Allah tidak ridho, walaupun Allah tidak ridho, ketika mereka minta itu dikasih sedikit, gede, banyak, unlimited, itu orang kafir. Kalau kita ini orang beriman, terus kemudian minta kepada Allah, kira-kira dikasih nggak? Kalau orang kafir saja dikasih, saya yakin tidak akan dikasih. Kalau orang kafir mengambil dengan caranya yang tidak syar'i saja, yang tidak sesuai dengan cara kaidah yang diperbolehkan oleh secara apa? Dengan baik oleh Allah, dikasihkan belum tentu ridho ya Allah, belum tentu ridho, tapi boleh. Dengan rahmannya Allah saja dikasih, apalagi kita itu dengan rahman dan rahimnya Allah, pasti dan hidup ini dipergilirkan oleh Allah. Dalam surah Al-Imran rangkaian ini bahwa ada masanya orang beriman yang jaya, ada masanya orang kafir yang jaya. Tapi kan Allah membuat statement terakhirnya itu kan menghibur sekali. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Gak usah gentar, gak usah takut, gak usah ragu-ragu. Wa antumul a'launa. Kalian ini yang pasti akan menjadi pemenangnya. Salat saja tadi disampaikan 20 kali hayya 'alal falah. Pasti kalian yang menang. Saking luar biasanya kosakata bahasa Arab itu yang berhubungan dengan pentingnya gerakan daulat halal thayyib yang saya kemana-mana jalan itu. Satu kata unik, satu kalimat unik dalam bahasa Arab itu, orang yang ngurusi soal pangan, yang berbasis pangan, itu dalam bahasa Arab dikatakan dalam bahasa Arab falahu. Kalau falah saja, apa artinya falah tadi? Kemenangan. Falahu itu dikasih apa? Takkid, asih penekanan. Jadi sangat sukses, paling menang. Jadi sumber kemenangan utama
gerakan yang harus diawali dari gerakan daulat pangan halal thayyib. Makanya selalu saya sampaikan industrialisasi rumah sakit, industrialisasi pendidikan, industrialisasi yang gitu-gitu mulai saat ini harus diganti industrialisasi pangan halal thayyib. Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa membuat pendidikan gratis, gitu kan? Gratis 100% dengan fasilitas lebih baik dibanding dengan Ar-Rahmah saat ini, sederhananya gitu. Ar-Rahmah itu uang masuk sekarang ini sekitar 40 juta. Uang masuk. Dan itu bisa gratis. Kenapa? Uang itu digerakkan dalam sektor real. Sekarang ini istilahnya bubble ekonomi, hanya berapa persen sektor real. Jadi uang yang berputar di sektor real saat ini di seluruh dunia itu paling hanya 1%, sehingga terjadi bubble ekonomi sekali dia apa? Jadi sepertinya uang ini banyak, D, tapi ketika ditusuk pakai jarum, apa terjadi? Meledak. Dor itu tidak ada isinya, nggak ada apa-apanya. Makanya Allah sampai menyampaikan, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Nggak usah tercengang, nggak usah terkaget-kaget, nggak usah heran, nggak usah terkagum-kagum. Taqallubul ladina kafaru fil bilad. Dengan apa? Kesibukan, dengan bisnisnya, dengan kegiatan orang kafir di muka bumi. Nggak usah kagum orang beriman, nggak sangat salah kalau mengagumi mereka. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mataun qalilun. Itu kesenangan sedikit yang mereka dapat. Ma'wahu jahannam. Kemudian dipersiapkan bagi mereka neraka jahanam. Saya ngomong neraka jahanam kan hari ini semuanya kalau sudah bahas neraka jahanam dari kalau setan nih, oh my setan nih. Semangat bener. Semangat sekali. Nah ini yang inspirasi sangat penting perlu kita lakukan, sehingga kita yakin kalau pabrik-pabrik yang gede itu sekarang dikuasai siapa? Dititipkan oleh Allah kepada orang kafir. Kalau sekiranya orang beriman itu benar imannya, kenapa saya katakan benar imannya? Karena ini iman itu ada hubungannya dengan amanah. Jadi orang Islam ini yang beriman itu sedikit, sangat sedikit sekali. Kenapa? Ciri orang beriman itu amanah. Pertanyaannya, kalau pabrik gak usah akeh lah nilainya 1 triliun saja serah oleh Allah itu dititipkan ke antum. Iki Gus, senilai 1 triliun tak amanahkan kepada antum. Besok habis apa tambah gede? Utang saya akeh apa semakin banyak? SDM semakin ruwet apa bisa menyelesaikan masalah? Test case, 1 anak di Malang investasi 1,3 miliar, bukan triliun, bukan ratus juta, bukan 1 miliar, bukan 10 miliar, bukan 100 miliar, hanya investasi 1,3 miliar. Bahkan rumah makan jeng yang keren pinggir jalan raya laris. Berapa lama usianya? 2 tahun. Habis itu apa? Buyar. Kebayang 1 triliun setahun buyar. Tapi itu buyar, kemudian sekarang paling tidak mereka orang yang sama yang sebelumnya dengan 1,3 miliar buyar, ya kan? Tapi karena belajar amanah, sekarang perputarannya tiap bulan sudah ke 1 miliar, ya, kan keren. Usianya berapa? 23 tahun, 24 tahun, 1 tim. Ini perlu perencanaan. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantin usia berapa?
22 tahun. 22 tahun. Usia apa? Usia emas. Sehingga dari sini kita perlu betul-betul melakukan perencanaan yang matang dan harus punya fokus apa yang bisa kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Tadi malam kita ngobrol soal lele. Kalau sudah ngomong lele, ngomong macam-macam itu jangan lepas dari lele. Apa hubungannya iman dengan lele? Apa hubungannya takwa dengan lele? Orang beriman, orang bertakwa, keindahan yang unlimited itu ketika sedang melakukan sholat. Karena sholat itu akumulasi. Di sana haram wong sholat mangan tempe goreng. Boleh enggak? Orang sholat makan lele. Lele apa? Bisa mantap. Wah, orang sholat sambil makan lele instan mantap, boleh enggak? Ada puasanya dalam sholat itu. Sholat ada ngajinya, wajib, nggak baca Al-Fatihah nggak sah. Oh. Ada zikirnya, ada doanya, ada. Jadi hampir semua rangkaian ibadah ada di sholat, ada di sholat. Dan sebenarnya surganya orang beriman itu ada di sholat. Jadi kalau sholat itu tidak merasakan mahwal ihsan, anta butallah ka'annaka tara fa ilam takun tarahu fa innahu yara. Kalau tidak merasakan itu, kita itu dialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Perwujudan apa target kita sampaikan dalam sholat. Apa yang menjadi PR kita yang harus kita selesaikan, kita adukan kepada Allah dalam sholat. Dan sekiranya tidak ada sholat, hidup itu pasti tidak asik. Keindahan di sholat. Dan sholat itu hanya akan dirasakan nikmat, dirasakan bahagia kalau makanan yang dikonsumsi halal thayyib. Kalau enggak ya jangan ngomong dulu, karena sebelum halal thayyib, kelezatan hatinya, halawatul imannya masih tercerabut dari dalam hatinya. Ini tantangan terpenting kita. Makanya kemudian kalau ingin doanya diijabah, makanannya harus halal thayyib. Kalau ingin cerdas, makanannya harus halal thayyib. Kalau ingin kuat, makanannya harus halal thayyib. Kalau ingin sehat, makanannya harus halal thayyib. Kalau ingin usia harapan hidupnya panjang, makanannya harus halal thayyib. Kalau ingin kualitas SDM-nya itu kualitas SDM yang terbaik, salah satu indikatornya makanannya harus halal thayyiban. Dan dari semua rangkaian yang tak sampaikan itu tadi, variabelnya itu enggak banyak, variabelnya hanya 2. Variabelnya di dalam Al-Quran, kisahnya Tolut itu hanya 2. Bastotan fil ilmi, satu kekuatan ilmu yang menggerakkan tauhid yang diambasadori oleh kakek kita Ibrahim alaihissalam, seperti ayat yang tak baca tadi, Rabbana liyuqim sholat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kan begitu kan. Yang kedua, bastotan fil jismi, kuat secara ilmu, maksudnya ilmu itu ilmu tauhid berbasis adab yang kuat, yang kemudian menghasilkan generasi-generasi berilmu, tapi juga makanannya harus halal thayyiban, sehingga secara fisik kuat, cerdas. Jadi ibarat kalau pesawatnya itu Boeing 737, ini ruhnya, landasannya itu harus betul-betul bandara yang dengan cor beton yang kuat, dengan luas landasan pacu yang sedemikian, sehingga betul-betul ruh kita itu landing dalam jasad yang thayyib, yang halal. Sak hebat-hebatnya ruh, sak hebat-hebatnya apa tadi? Ruh
yang membawa tauhid luar biasa, landingnya itu di fisik yang penuh makanan haram, sama dengan pesawat landing di sawah, luas sawahnya. Bisa nggak? Nggak bisa, nggak akan bisa merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, indahnya ibadah. Bahkan fa'aina yustajabu lahu, bagaimana mungkin doa orang-orang yang seperti ini diterima oleh Allah? Nggak diterima oleh Allah. Nah, ini apa? Tantangan-tantangan terpenting bagi kita. Makanya tadi malam tak sampaikan, nggak usahlah ngomong banyak-banyak. Jadi selalu makanya saya sama Pak Hari ini membuat kopi itu diberi nama kopi apa? Kopi fokus. Kita beri nama kopi fokus supaya fokus lele. Pengen bagaimana sebelum ngomong macam-macam lele halalan thayyiban. Kita ingin dakwah ini, pengen doanya saudara kita diterima, pengen doa saudara-saudara kita termasuk doa kita itu mampu menggetarkan arsy Allah SWT. Gimana caranya? Syarat satu diantaranya adalah makanan yang halal thayyib. Waktunya 2/3 malam terakhir setelah sholat, dalam kondisi punya wudhu dan seterusnya. Oke, kaitannya dengan makanan halal thayyib. Kalau sampai lele yang dikonsumsi tidak halal thayyib, kasihan saudara kita, doanya tidak terijabah. Pertanyaannya, berapa orang yang ingin supaya saudara-saudara kita yang muslim ini doanya terijabah? Jadi ini bukan cerita soal dodolan lele, ini ceritanya bukan soal dodolan lele, tapi ceritanya bagaimana supaya saudara kita yang makan lele ini doanya terijabah. Perang ini. Nah, pertanyaannya, kemarin saya bertanya, Ustaz, berapa serapan lele yang dibutuhkan per hari? 140 ton. Gak usah ngomong angka-angka, ngomong iman. Wani gak 1%. Berani gak? Siapa yang bertanggung jawab lele sih? Enggak. Berani gak kita ini? 1%. Lek 1% berarti sehari harus bisa menjual 1 ton 400 kilo. Harus menjual 14 kental per hari. Akhirnya berapa orang yang harus disiapkan? Berapa freezer yang harus disiapkan? Berapa menyerap tenaga kerja, tapi ini harus direncanakan, harus diplanning. Kalau ini hanya ngomong 1%, terus target kita itu loh, pengen berapa persen konsumen lele ini yang doanya terijabah? 5% aja. Pengen doanya asbab lele, doanya terijabah. Kita ngambil 5%. Nah, 5% berapa? 1,4 juta. Jadi kalau rumus Badar, itu nggak usah ngomong Badar sih lah. Rumus Badar itu sumber daya yang harus supaya kita ini siap tempur itu berapa persen? Umat Islam 300 pasukan, orang kafir 1000 sekian. Berarti berapa persen ya? 30%. Gak usah ngomong 30% dulu. Berapa tadi? Dimulai dari 5%. Tapi kalau nanti saingannya kita sudah mikir siap betul-betul siap perang, kita harus mempersiapkan 30%. Nah, harus direbut. Lele 30%, beras 30%, ayam 30%, sapi 30%, 30%. Sumber daya dari serapan 30% kita siapkan. Generasi SDM 30% harus kita pegang. Ngomong perang, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, begitu. Nahnu qaumun taqiyun, la naqulu illa ta'amat taqiyin, wa la yaqulu ta'amana illa taqiyun. Hadis-hadis itu punya Iza. Tapi sekarang enggak ada apa.
sak persennya abok, sak persennya gak wani, 1,4 iman. Umat Islam itu apa? Semangat, sumbu pendek, gampang emosian, ngamuan, gelutan, tapi kalahan. Sekarang posisi umat Islam seperti itu. Kenapa? Yang dimakan bukan makanan halal. Dah, titik emosi. Waduh, wali le ora karuan, dia sabet sikat jebret habis sampai. Sekarang di mana saudara kita didolimi, dimarginalkan, diteroriskan, diradikalkan, dan kita terjebak di situ. Buka YouTube, buka Facebook, buka macam-macam. Isinya itu ya tahlil, kunut. Sejak dulu Allah istawa alal arsy macam-macam itu sampai kiamat gak selesai. Antara Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah gak akan ketemu sampai kiamat. Didiskusikan terus. Sementara saudaranya terkapar di mana-mana makanannya tidak halal, atau itu tidak pernah disebut. Kita terjebak pada hal-hal yang tidak perlu didiskusikan, seakan-akan hebat didiskusikan. Tapi sesuatu, nggak usah ngomong banyak cerita lah. Lele kan judul sangat apa? Judul sangat sederhana. Beras itu kan judul sangat sederhana. Air itu kan judul sederhana. Air itu ambil satu aja lah. Udah ngomong lele, ojo mikir air desi. Jangan mikir beras dulu, jangan mikir madu. Saya bakul halawa, tapi saya tidak ngomong jangan halawa dulu. Tapi boleh yang lain-lain semuanya dijadikan penumpang. Sekarang fokus jadikan sopir lele, hulu hilir, daulat, berdaulat, sampai lele ini mencret. Solusinya bagaimana? Dikasih antibiotik apa yang halal baik, kita harus punya solusi. Cepet gede pakai growth promoter apa? Kita harus tahu. Untuk bangun lingkungannya itu supaya biofloknya itu jalan, kita pakai bioremediasinya seperti apa? Kita harus paham. Judulnya apa tadi? Judulnya sehari 1,4 ton. Semangat. Antum gak usah ngomong bisnis, gak usah ngomong golek duit, gak usah mikir istri saya di rumah nanti dikasih makan apa, gak usah Anda pikirkan. Tapi Anda bisa menyelamatkan 5% dari orang yang butuh makan lele hari ini. Sejahtera. Saya yakin di rumah antum garasi sudah ada mobilnya. Beneran? Beneran? Tidak kontrak-kontrak terus, sudah punya rumah, Allah kasih nanti. Pasti. Jadi mikir kita fokus. Kalau orang mikir bagaimana istrinya hari ini bisa masak, kita berpikir 5% dari saudara-saudara kita lele yang dikonsumsi hari ini harus halal thayyib. Kenapa? Kita ingin membeli pedang-pedang malam umat Islam. Pedang malam apa? Doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Pedangnya orang beriman itu doa. Lah pedangnya tumpul. Bagaimana menggetarkan langit? Anda bisa. Bagaimana mungkin didengar? Bagaimana diijabah oleh Allah? Dan kita ini jihad pangan. Oke, saudara kita yang mengungsi pesantren, Gus bahasanya Gus Daha, kita mau menggerakkan daulat pangan halal thayyib hari ini. Walinya Allah, lo bahasanya Gus Bah. Inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wala tahinu wala tahzanu, perintahnya supaya jadi wali.
Itu supaya jadi wali perintahnya Allah, wala tahinu wala tahzanu. Kenapa? Makanya disampaikan wa antumul a'laun, karena Anda sudah jadi wali. In kuntum mukminin. Sehingga kalau kita itu fokus ngurus lele tapi niatnya supaya doa saudara kita dikabulkan, nggak duwe SIM, nggak duwe macam-macam, kemudian ketemu polisi. Dari mana le? Dari gang lele. Gang lele. Nah, gang lele halal thayyib. Mana? Karena Pak mengantarkan itu ke saudara-saudara kita. Halal thayyib ini. Mana SIM-nya? Mana STNK-nya? Ini. Enggak tahu cucu. SIM-nya mana? Enggak ada. Terus gimana nih? Mau gue tilang siapa? Terus enggak usah, semangat le ya. Wah, kebetulan polisi nyari zaman tablet dari Temboro. Misalnya. Karena ngomong apa? Halal. Oh ya, orang lain bilang, "Arek iki ya apa?" Wah. Hanya SIM enggak duwe SIM. Jalan terus. Hidup tidak ada ketepaan. Hidup tidak ada ketepaan. Orang baik frekuensinya bersama orang baik dan akan diketemukan dengan orang-orang baik. Mudah-mudahan saya orang baik-baik ditemukan Pak. Wah, ditemukan dengan jenengan semuanya. Nah, ini yang harus betul-betul jadi inspirasi. Inspirasi dodolan lele, mati aja. Kayak inspirasinya dodolan mati aja. Gitu. Tapi kalau ada nilai perjuangan, semangatnya semangat jihad. Kalau ngomong jihad, ukurannya ahli badrin, rebut 30% pasar. Pakai madhab Syafi'i, siapkan SDM 40 yang siap sehari semalam menegakkan sholat wajib berjamaah bareng dalam satu sholat. Seret 40 orang sudah terhindar dari najis. Ibarat najis 40 orang setara dengan 1 kulah air, 2 kulah air. Wah, yang kalau terkena najis sedikit sudah termahfuz, sudah dimaafkan. Artinya ada standar minimal yang harus kita bangun. SDM 4 bertakwa 40 orang, begitu tak? Kumpulkan. Kalau ada 4 berarti ini 10%. 1 orang berarti butuh mencari 10. Ini konsep hadis arba'in. 40 itu cari. Banyak angka-angka sakral. Sakral bukan dalam artian mistis, tapi dasar hukumnya jelas semuanya. Sehingga memulai Pak diawali dari 40 kader dengan serapan 30%. 30% dari berapa tadi? 240 ton. 240 ton per hari. Tulis apa? Semangat bakar. Ngono. Sehingga ada inspirasi. Semangat bakar. Merebut 30%. Membangun pedang malam. Sudah ada lelenya. Dimulai dari lele, SDM kita di mana-mana ada. Nanti setelah itu, dodolan apapun, payu. Ya lele butuh ayam lah, ya butuh beras lah, ya butuh semua urusan pangan jadi payu. Apa nih logonya halal thayyib? Wah, gitu kan? Ada logonya halal thayyiban. Ngomong ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Lek gak makan yang halal thayyib gak iman. Surat Ali Imran. Wah, sudah ya udah. 172. Wah, dalil metu. Kalau termeketek. Kalau yang dihadapi orang sombong katanya mau nyombol orang sombong ya. Bagian dari izah ini, sedekah ini. Begitu. Ini betul-betul perlu ditata. Tapi kita harus betul-betul punya target, punya visi dan misi. Menjadi pesantren terbaik, terbaik. Malah tahinu terbaik.
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Ayat kita baca ternyata padha karo isinya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Terbaik visioner berprestasi in kuntum mu'minin. Ujung-ujungnya kalau Anda jadi orang yang beriman. Orang beriman ini siapa? Wali-wali Allah. Anak auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Makanya perintahnya wala tahinu wala tahzanu supaya ala auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sama. Itu wali Allah jadi bayang sing macam-macam. Karena ini kebiasaan tadi loh ketemu polisi jamaah tabligh tadi malam saya cerita. Yo karena ada waktu-waktu nih tapi sing ngerti itu ya lompat-lompat yang kayak gitu. Sehingga kaitannya dengan visi. Ini jangan sampai kita ini lompat-lompat, tidak jelas, tidak punya roadmap. Nggak mungkin saya dari Bekasi sampai Malang kalau tidak mempunyai roadmap yang jelas. Dan tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan, walaupun kendaraan yang saya kendarai bagus-bagus, memakai kendaraan 3 apalagi kereta api, bis sama pesawat, pengen tak naik bareng nggak bisa. Opsinya harus pilih satu. Itu hubungannya dengan fokus. Kalau sama Pak Heri sering ngomong fokus supaya fokus. Kenapa saya sebut fokus? Karena supaya kita ini nggak bias. Love itu kaca love. Kaca love besar. Pembesar itu. Kalau ada gambar tulisannya nggak ketok, seret. Matahari, energi terbesar dan yang paling dekat dengan bumi itu ada di matahari. Energi terbesar. Tapi energi terbesar matahari itu yang sangat besar luar biasa itu hampir tidak pernah mampu membakar pohon, membakar macam-macam. Nggak ada yang terbakar. Kenapa? Karena memang sengaja tidak dibuat fokus. Coba pakai luf, kasih kertas, apa yang terjadi? Kebakar. Kalau pengen membakar sesuatu, menghasilkan sesuatu, merubah sesuatu, harus ada sumber energi yang dipusatkan. Makanya Robbana liyuki musholah, satu sholat, faja'al afidatam minan nas tahwi ilaihim. Dari energi sholat itu, fokus sholat itu akan mampu membangun energi spiritual yang menjadikan orang-orang itu jatuh cinta kepada kita. Mari tambah telur bisa tambah papa. Karena lebih ya saya itu nggak mau untuk nikah 2. Tapi sama Allah dipaksa. Mau nggak? Ya mau lah. Iya Pak. Wah. Ini dipaksa sama Allah. Ini masih lancar-lancar lah. Oh gitu lah. Wah kan persiapan. Sebenarnya sih itu ya nggak enak. Jadi menungso istri aku kadung cinta, kadung sayang. Tapi dipaksa sama Allah. Kalau Allah sudah maksa ya apa Pak? Tak beda itu. Pak Hari pinter tadi. Saya sampai hari ini soal istri akan selalu saya dampingi, kita sayang, kita susahkan sampai hari ini kan. Besok entah besok. Guyon supaya enggak apa? Supaya enggak terlalu serius. Tapi ini katanya dengan fokus yang betul-betul apa? Kita perlu persiapkan dan visi terhitung, terukur. Kuantitatif, wah bahasa akuntansinya begitu. Terukur. Orang sukses selalu terukur, terprogres. Lalu sekarang berapa kita? Sehari. Wah, 50 kilo. Setengah kita. Kapan jadi 1,5 ton?
doa. Wal asr. Yang bersumpah siapa ini? Musuh terbesar musuh terbesar kita itu waktu. Dan yang harus kita taklukkan sebenarnya itu waktu. Barang siapa mampu menaklukkan waktu, dia mampu menaklukkan dirinya sendiri. Musuh terbesar kita itu waktu, kalau dikatakan musuh. Sehingga sukses diukur ada standar kapan, tanggal berapa. Begitu tinggal piye carane itu breakdown. Misalnya nih 3 bulan ke depan harus 1 ton. Mbuh piye caranya? Salat Allah ya Allah. Bulan depan harus 1 ton. Mbuh caranya. Kalau proposal kita jelas, salat, komunikasi, ngomong. Allah siapa? Innallaha sami'un qaribun mujibun dakwah. Pasti didengar. Allah sangat dekat dengan kita. Wa mujibun, dan pasti Allah akan menjawab doa-doa kita, akan mengijabah, mengkabul doa kita. Dengan niat-niat seperti ini, saya yakin kalau besok saya datang ke sini lagi, tetap berapa? 100 kilo, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, tapi yo 100 kilo. Wah, gitu loh Mas. Breakdown. Sholat tuh ngapain aja, wah. Itu bahasane ngono. Sholat yo lapo ae. Kita lo sholat iki lapo ae. Ngomong apa sama Allah? Jalur apa kita itu sama Allah? Proposal apa yang kita siapkan sama Allah? Ini ketika kita jalan-jalan ke surga, rekreasi. Bahasanya Rasulullah ngajak Bilal kan, rekreasi dulu ya Bilal. Sholul awwala. Gimana? Ajakan sholat, beristirahat, jalan-jalan, rekreasi. Karena yang paling indah itu saat sholat indah itu ngapain? Bagi remaja yang paling indah itu kan pengantin baru. Nah, pengantin baru hujan nggak mau kasih ke payung 2, mintanya 1. Jalannya nggak licin, nggak mau, pengen ngerotok licin-licin ke pasar sedek, ya kan gitu kan? Yang mesra, yang indah itu sholat, di sholat kita ngapain aja? Kalau nggak ada sesuatu yang menggetarkan, tidak ada sesuatu yang kita masuk ke frekuensi yang berbeda. Kalau frekuensinya sama dengan orang-orang, ya jadi kita ya sama seperti orang-orang. Kita jadinya sama seperti orang-orang yang lain. Ini yang perlu kita kita jadikan sebagai pijakan. Wah, saya senang kalau nanti beberapa bulan lagi ke sini sudah 1,4 ton. Itu berarti 1%. 1%. Kalau sehari, kan rotok gede lah Pak. Kali 30 kilo. 1,4 kali 30. Ya, 30. 10 hari berarti kan 14 ton. 14 kali 3 berapa? 42. Sebulan 42 ton. Siap nggak? Oh, enggak. Wah, itu ada. Siap nggak? Siap. 5%. 5% berapa? Ini ngomong badar loh. Kita belum ngomong badar. Gak usah ngomong jadi ahlul badar. Gak usah melihat. Kecuali kita targetkan mulai hari ini 30%. Wah, itu ahlul badar itu. Itu baru semangat ahlul badar. Hari bolong 40 orang, siapkan sistem jeret. Ya apa? Mangan gak mangan, mangan lele. Wah, ngumpul dodolan lele. Harus begitu, harus dimulai.
dimakan Bathara Kala. Wah, wal asri kita dimakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat tawassaw bil haq tawassaw bis sabrin. Kalah. Ukurannya apa? Wal asri. Sampai Imam Syafi'i menyampaikan, sekiranya Al-Quran ini tidak turun, yang ada hanya surah Al Asri secara inspirasinya dalam surah Al Asri itu sudah memenuhi apa yang terkandung di dalam seluruh Al-Quran. Imam Syafi'i menyampaikan seperti ini yang sangat penting bagi kita, sehingga memang ya, jadi ngomong perang Badar itu kok bukan orang kafir, pemerintah tawat maksudnya. Nggak usah mikir itu lah, kadoan. Boleh mau petang puluh di sini nggak iso ngomong harus musuh pemerintah sing dolim, ngomong ngajak perang sama orang kafir. Nggak usah mikir ke sana. Kumpulkan dulu 40 orang. Oh, udah baju putih. Sing ireng mau berarti kayak Kang Najib. Wah, lebih iso deh. Yang putih-putih santri Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Rumahnya Pak Hari kemarin kita Pak Depuan Al-Ghani. Baik terakhir gua apa jenenge tapi terakhir ada kata Al-Ghani. Wow. Berani mencatat Asmaul Husna. Awas mencoreng nama Allah. Zalim banget nanti enggak ngono aku. Jenenge apa, Pak? Darul Agung Al-Ghani. Wow. Agung ya nama Allah yang dari tadi bahasa Jawa. Al-Akbar, Allah Maha Agung, Akram, mulia. Masya Allah. Darul Agung Al-Ghani. Logo ini kayak logo Pak Depuan. Pak Depuan apaan? Lompokan. Berani masang depan rumah dengan mencatat 2 Asmaul Husna. Weh, gak tanggung ini. Itulah badar yang sesungguhnya. Berapa persen badar? 30%. 30%. Ngomong 5%. Ngomong 1%. Enak. Ngomong 50 kilo setuai. Ini bahasa menyemangati. Tapi langkah yang sudah kita mulai ini, dari sini kita bisa menatap dunia. Kalau ingin merebut, jangan melihat kerajaan Sulaiman, lihat Tolut bagaimana membangun sampai bisa melahirkan anak menantu yang bernama Daud. Nabi Daud itu menantunya Tolut. Gerakan Tolut, gerakan daulat pangan ala toye. Ojo mikir duwe kerajaan kaya Sulaiman dhisik. Kalau yang kita inginkan itu kerajaan yang hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kalau pengen yang itu, tapi seperti orang kafir yang layak gurun kata kalau beladina kafaru bila seperti orang pakai dasi, mobilnya harir, istrine cantik, kayak abang-abang gini di semacam-macam wayu pisan, guyan pelakon ini, wis terkagum-kagum, wis melok ngono kan gitu. Ikuti kota sana. Tapi kalau berani isyhadu di anak muslimin, buktikan, lihat saya. Ayo, inti hari ini naik hari. Tunggu setahun ke depan saya datang. Baca kayak tahun ngarep yang ini aku berani karena apa? Ini kan mujahid khusus. Ini tak khusus, ini majelis tak khusus ini majelis tak khusus. Sehingga hidup itu memang punya visi besar, punya standar terbaik.
Dan standar terbaik adalah kalau urusan pangan halalan thayyibah. Wis kalau neh lain. Sehingga lek ngomong ini makanan ini mengandung probiotik, gak usah kagum, gak usah heran. Wih makanan ini organik, gak usah terkagum-kagum, gak usah heran. Makanan ini dengan teknologi wis mau macam-macam. Gak usah kagum, gak usah heran. Tanya dulu, halal atau enggak? Organik, probiotik, teknologi macam-macam. Oh iya? Enggak. Kalau sampah, ini yang namanya junk food sesungguhnya. Wah, teknologinya begini-begini. Walah, teknologi tetek bengek gak butuh. Apa? Enggak ada yang membuat saya senang. Enggak enak dimakan. Racun ini. Begini berani ngomong. Bedah secara teknologi, ayo kandungannya apa saja. Toyib enggak, halal enggak. Nah, begitu. Jadi orang beriman itu sing diomong ya Quran, di mana-mana Quran, menjadi pelaku Quran, menjadi the walking Quran. The walking Quran of lele. Wah. Bagaimana mengqurankan lele, mensyahadahkan lele sehingga ketika ngomong bisnis lele di bawah gerakan la ilaha illallah disyahadahkan. Wah, itu bahasa apa ya? Tapi harus begitu, harus begitu. Sehingga ada temen ngomong ngajak gaya bisnis prospeknya macam-macam. Oh, apa hubungannya dengan gerakan tauhid dengan syahadat ini? Dan apa hubungannya dengan gerakan Tolut yang sampai bisa melahirkan punya cucu bernama Sulaiman ini? Apa hubungannya? Kalau ada hubungan keduanya, itulah yang menjadi Madinah hari ini. Madinah sana yang dibangun oleh Rasulullah yang menggabungkan energi spiritual Ibrahim dan energi finansial Sulaiman. Dua ini jadi sumber inspirasi terbesar dari keturunan para nabi itu. Goal besarnya dua ini, gerakan Ibrahim dan gerakan Sulaiman. Yang lainnya itu mengerucutnya kedua ini, nggak akan kemana-mana. Buktinya apa? Bastotan fil ilmi wal jismi, itu dalilnya. Ilminya Ibrahimiyah, jisminya Sulaimaniyah. Jadi kalau menafsirkannya ada tafsir Ibrahimiyah, ada tafsir Sulaimaniyah, kayak apa? Gerakan dua ini menjadi duplikasi yang akan melahirkan insan kamil. Yang dikatakan udkhulu fis-silmi kafah, yang kemudian diduplikasi oleh Rasulullah dalam membangun Madinah dengan melakukan dua gerakan, gerakan Ibrahimiyah dan gerakan Sulaimaniyah. Kalau bahasanya ilmu thariqah, ilmu thariqah. Jadi kira-kira gambaran secara umum seperti itu. Mudah-mudahan saya ketemu minimal 1%. Setuju nggak? Nggak usah banyak-banyak, 1%. Dan saya nggak ngomong beras dan minyak goreng dan ayam dan apa lagi ya berhubungan dengan frozen, pentol apa, daging, gurami, mujair, nggak usah kok. Satu aja judul lele. Satu judul lele, nggak usah banyak-banyak, 1%. 1% berapa? Gak eling loh, gak eling, gak apa loh. Neng di jalan-jalan, ya muter nggak jelas. Kita ngomong 1,4 ton sehari itu sama dengan kemana? Rumah Mbah, mana? Cilengsi. Jelas Cilengsi sana. Perjalanan kita jelas dari sini menuju Cilengsi. Lewat mana? Ini jalannya. Kira 1,4 ton sehari-hari. Roadmapnya seperti apa? Ini roadmapnya. Harus dimulai. Gak usah loh jiwa. Akbar.
nanti jadinya 3. Emosian, ngamukan, ujung-ujungnya gelutan, paling terakhir tragis kalah. Woi, ini wong paling tua dosa bid'ah macam-macam. Sodok karo hari tuh, ngono pelak kembruk. Sesuk ngerti-ngerti terindikasi Covid dibungkus karo kapan wis gak enak kabeh wis pokoke. Semuanya ndak enak. Semuanya ndak enak. Kenapa? Yes, wong liya ya gitu, kita ya begitu. Orang lain melakukan seperti itu, kita melo-melo melakukan seperti itu karena terkagum-kagum dengan kekafiran. Terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir. Oh, dulurnya orang kafir harus kita serang, harus nunggu pedang ala jeketek kalah. Emosian, ngamukan, kalah. Iya. Ayo kira-kira begitu lah. Apakah kita ingin seperti itu? Enggak kan? Tadi malam antum jemput aku pakai sepeda motor, nanti satu saat jemput pakai Harir. Harir itu Toyota mas. Harganya paling sekarang 1,5 lah paling. Sekarang 1,5 miliar harganya mas. Nggak usah mimpi punya mobil Harir, kecil rendahan itu, kecil. Mimpinya apa? 30% lele, nggak usah ngomong macam-macam. Nanti lewat 30% lele, ente bisa menempat Harir milikmu sendiri. Punya rumah Anda sendiri. Nah, punya niat punya rumah, sebenarnya enggak. Ngapain punya niat punya rumah? Ngapain kita punya niat punya mobil? Tapi lele beratus-ratus ton, nggak ada rumahnya, mau ditaruh di mana? Allah kasih nggak? Wah, Allah pasti kasih lah. Allah pasti kasih. Ngantarkan mau jalan kaki lele segitu banyak, Allah kasih mobil lah. Setuju ya? Setuju. Ngobrol pagi ini, ngobrol lele. Judulnya apa? Judulnya lele. Ini saya cuma memberi ilustrasi bahwa kita harus. Saya rasa ini yang sudah dilakukan. Terima kasih. Yus ngawur kalau itu, tapi mudah-mudahan jelas, bukan tidak jelas. Terima kasih. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.